Salam, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Jumat 14 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 8, ayat 4-7, dilanjutkan ayat 10-22a. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil suci menurut Markus bab 2 ayat 1-12. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan tema mengampuni karena cinta dan belas kasihan. Apakah kita tahu dan paham akan kekuatan penyembuhan dari pengampunan dan belas kasihan? Perlakuan Yesus, kalau kita lihat di kitab suci, kita baca di kitab suci, kita renungkan, perlakuan Yesus terhadap orang berdosa selalu membuat marah para pemuka agama pada masa itu. Mereka tidak suka. Dalam Injil hari ini, ketika seorang lumpuh dibawa kepada Yesus karena iman teman-temannya, Yesus melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia melakukan hal yang luar biasa. Apa itu? Dia pertama-tama mengampuni orang itu dosa-dosanya. Bukan menyembuhkan langsung, tapi dia ampuni dosa pertama. Dan para ahli Taurat, mereka menganggap ini sebagai satu penghujatan pada Allah. Karena mereka mengerti bahwa hanya Allah yang mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa dan untuk melepaskan seseorang dari beban kesalahan mereka. Mereka tidak tahu siapa Yesus, Dia yang adalah Allah. Mereka tidak kenal itu dan tidak mau mengakui. Saudara dan saudariku terkasih, tapi di sini dalam peristiwa ini, seperti halnya di peristiwa-peristiwa yang lain, Yesus mengklaim otoritas yang hanya dapat dimiliki oleh Allah. Yesus tidak hanya membuktikan bahwa otoritasnya berasal dari Allah, tapi dia juga menunjukkan kuasa besar dari kasih dan belas kasihan Allah yang menebus itu dengan menyembuhkan orang lumpuh dari penyakit fisiknya. Si lumpuh, dia tidak hanya sembuh secara fisik, dia sembuh secara rohani karena dia lumpuh secara fisik dan juga secara rohani. Yesus membebaskan dia dari beban kesalahannya dan memulihkan tubuhnya juga. Tuhan kita, Tuhan Yesus siap untuk memberikan kita juga kesembuhan tubuh, pikiran, dan jiwa. Pertanyaan buat kita, apakah ada area dalam hidup kita yang melumpuhkan kita dari berjalan dalam kebebasan cinta dan pengampunan Kristus yang mengubah itu, mentransformasi itu? Saudara dan saudariku terkasih, Uskup Santo Ambrosius dari Milan, seorang bapak gereja awal, dia menjelaskan bagaimana penyembuhan orang lumpuh tidak hanya menunjuk pada kuasa Kristus untuk menyembuhkan seluruh diri si lumpuh, tetapi juga untuk membangkitkan pada kehidupan yang kekal, membangkitkan tubuh pada kehidupan yang kekal. Dia katakan demikian, Santo Ambrosius katakan demikian, Tuhan yang ingin menyelamatkan orang berdosa menunjukkan dirinya sebagai Allah, baik melalui pengetahuannya maupun dengan keajaiban tindakannya. Dia menambahkan, dalam hal ini Tuhan,
Tuhan Yesus, mana yang lebih mudah untuk mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Dalam perikop ini, Tuhan menunjukkan keserupaan penuh dengan kebangkitan. Di samping menyembuhkan luka-luka badania dan pikiran, Dia juga mengampuni dosa-dosa rohani, melenyapkan kelemahan daging, dan dengan demikian menyembuhkan seorang secara utuh. Adalah hal yang luar biasa untuk mengampuni dosa-dosa orang. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Karena Allah juga mengampuni melalui orang-orang kepada siapa Dia telah memberikan kuasa pengampunan. Namun jauh lebih ilahi untuk memberikan kebangkitan kepada tubuh, karena Tuhan sendirilah kebangkitan. Demikian kata Santo Ambrosius dalam khotbahnya terhadap perikop yang kita dengar hari ini. Saudara dan saudariku, apakah kita percaya pada kuasa penyembuhan yang mengubah, yang mentransformasi, kuasa penyembuhan dari pengampunan yang diberikan Kristus dan cinta yang penuh belas kasihan? Mari di hari ini dalam permenungan kita, dalam doa-doa kita minta Tuhan Yesus untuk membebaskan kita, untuk mengubah pikiran dan hati kita menjadi seperti hatinya. Kita tahu Tuhan selalu siap mengampuni dan menyembuhkan kita. Mari kita buka diri kita, buka hati kita, agar Tuhan menyembuhkan kita. Amin. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kasih dan pengampunan-Mu yang penuh belas kasihan, Engkau membawa kesembuhan dan pemulihan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran. Semoga kuasa penyembuhan dan cinta-Mu menyentuh setiap area hidup kami, pikiran, perasaan, dan sikap kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, ubahlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kaki kami dapat berjalan dengan iman di dalam kasih, kebenaran, dan kebenaran-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.